Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahafirza Tufail Fikama Putra, NIM 314018000090. Saya akan menjelaskan tentang leasing. Apa itu leasing? Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal yang digunakan untuk produksi untuk suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia, bahwa leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang digunakan perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu leasing yang berdasarkan sisa uang yang telah disepakati bersama. Menurut Equipment Leasing Association di London, leasing adalah perjanjian antara lessor dan lease untuk menyewakan sesuatu atas barang modal tertentu yang hanya dipilih atau ditentukan oleh lease. Hak kepemilikan barang modal tersebut dimiliki oleh lessor, sedangkan lease hanya menggunakannya berdasarkan pembayaran uang serah yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Istilah-istilah dalam leasing. Yang pertama ada lease, yaitu suatu kontrak sewa atas penggunaan harta untuk suatu periode tertentu dengan jumlah sewa tertentu. Yang kedua lease, yakni pihak pemakai perorangan atau perusahaan yang akan menggunakan modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan leasing. Yang ketiga lessor, pemilik dari aktiva barang modal yang akan di-lease. Yang keempat ada security deposit, yakni jaminan kas yang diminta oleh lessor dari sewa kewajiban sewa lainnya. Yang kelima ada residual value, nilai lease aset yang diperkirakan dapat direalisasikan pada akhir periode sewa. Yang keenam ada lease term, yakni jangka waktu lease yang bersifat mutlak. Kemudian ada manfaat dan keuntungan leasing. Yang pertama itu fleksibel. Fleksibel dalam artian memiliki struktur kontrak sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Besarnya pembayaran atau jangka waktu lease dapat diatur sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Hak kepemilikan yang sah atas aktiva yang di-lease serta pembayaran lease yang sesuai pendapat yang dihasilkan oleh aktiva tersebut sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri. Yang ketiga, capital saving. Leasing pada umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan. Lease yang tidak memiliki dana yang besar, jadi dalam hal ini dikatakan menjadi suatu penghematan bagi modal lease, yaitu lease dapat menggunakan modal yang tersedia untuk pembiayaan keperluan lainnya. 4. Cepat dalam pelayanan. Prosedur leasing yang sederhana berpengaruh pada cepatnya pelayanan dalam realisasi pembiayaan. Tanpa prosedur yang rumit akan memberikan kemudahan bagi seseorang atau perusahaan untuk segera memiliki barang-barang yang dibutuhkan seperti kendaraan, mesin produksi, dan yang lainnya untuk menunjang usahanya. Kemudian yang kelima ada pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional. Pembayaran lease langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba rugi perusahaan. Jadi perhitungannya dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Yang keenam sebagai pelindung inflasi. Menggunakan leasing akan terhindar dari risiko penurunan nilai uang yang telah disebabkan oleh inflasi. Jadi lease sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang selalu terhadap sisa kewajibannya atau hutangnya. Kemudian adanya kepastian hukum. Suatu perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan meskipun dalam keadaan keuangan apapun yang sedang sulit. Sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter apapun perjanjian leasing akan tetap berlaku. Kemudian yang terakhir ada menjadi cara memperoleh aktiva. Terkadang leasing menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama bagi perusahaan dengan ekonomi yang lemah untuk mendapat modernisasikan pabriknya. Kemudian ada
Jenis-jenis leasing. Yang pertama ada capital lease. Ya, ini perusahaan leasing di sini adalah sebagai suatu lembaga keuangan. Jadi lease yang membutuhkan barang, modal akan menentukan sendiri spesifikasi kriteria barang yang dibutuhkan. Lease juga yang melakukan negosiasi langsung dengan supplier tentang harga dan syarat-syarat lainnya. Langkah selanjutnya, lessor akan memberikan sejumlah uang kepada supplier untuk membayar barang modal yang telah dipilih oleh lease. Sebagai imbalannya, lease akan membayar sejumlah uang secara berkala kepada lessor dengan sebuah dalam perjanjian. Kapitalis itu dibagi menjadi dua, yakni direct finance lease. Yang ini transaksi ini terjadi jika lease meminta lessor untuk membelikan suatu barang. Yang kedua, sell and lease back. Jadi dalam transaksinya, lease menjual barang aktiva miliknya kepada lessor. Artinya seseorang lease membutuhkan dana dari penjualan barangnya. Yang kedua ada operating lease. Dalam praktiknya, pihak lessor membeli barang yang kemudian disewakan kepada lease jangka waktu tertentu. Pihak lease akan membayar rental atau sewa barang yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh lease. Misalnya lessor. Yang ketiga, sales type lease. Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Dalam kontrak penjualan lease ada dua macam pendapatan yang diakui, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Kemudian yang keempat ada leverage lease. Pada praktiknya, leasing ini dilibatkan pada pihak ketiga atau bisa disebut dengan credit provider. Jadi lessor tidak membiayai objek leasing sehingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20-40% saja, sehingga sisa harga kemudian akan dibiayai oleh credit provider. Yang kelima ada cross border lease. Transaksi ini adalah leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Lessor dan lease terletak pada dua negara yang berbeda. Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam cross border lease adalah barang yang memiliki nilai besar, contohnya seperti pesawat terbang bentukan Boeing dan Airbus. Kemudian pencatatan akuntansi dalam leasing dilakukan berdasarkan jenis leasing, yakni yang pertama pada saat pengakuan leasing itu aktiva atau peralatan mesin pada debit, kewajiban leasing pada kredit. Yang kedua pada saat pembayaran pertama, beban pajak dan kewajiban leasing pada debit, kas pada kredit. Yang ketiga pada penyusunan akhir tahun, beban bunga pada debit, hutang bunga pada kredit. Yang keempat pada pengakuan penyusutan, beban penyusutan pada debit, akumulasi penyusutan pada kredit. Yang kelima pada pembayaran kedua, yaitu beban pajak, kewajiban leasing, dan beban bunga pada debit, kas pada kredit. Yang keenam pada saat lease menggunakan hak opsi, aktiva peralatan mesin, dan akumulasi penyusutan aktiva leasing pada debit, hutang hak opsi, kewajiban leasing, security deposit pada kredit. Pada operating lease hanya terdapat satu jurnal, yaitu jurnal akuntansi operating lease yang memiliki jurnal beban lease atau sewa pada debit, kas pada kredit. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.